Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Materi mata kuliah hukum pidana kita hari ini adalah mengenai delik, dolus, dan culpa. Baik, untuk kajian yang akan kita bahas dalam materi kali ini adalah yang pertama, apa maksud delik, dolus, dan culpa. Kemudian kita akan membahas apa sih tujuan kita mengetahui tentang delik dan culpa. Kemudian apa saja yang menjadi dasar hukumnya, dan saya berharap sekali bahwa setelah materi ini nanti kita dapat memahami, membedakan, dan memberi contoh dari tindak pidana kesengajaan maupun tindak pidana kealpaan tersebut yang seperti apa. Saya akan menyampaikan satu ilustrasi bagi kita. Berikut ada 2 gambar. Tentu sekilas kita dapat membedakan mana dolus dan culpa dari gambar ini. Mana tindakan yang dilakukan secara sengaja, mana tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja. Baiklah, terlebih dahulu mari kita bahas lebih lanjut mengenai dolus dan culpa. Sebagaimana pendapat dari salah seorang ahli pidana, yaitu Simon, dia menyebutkan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, ada unsur melawan hukum di dalamnya, oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Hal tersebut dapat dibagi menjadi 2 macam unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif yang pertama adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan, keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Kemudian unsur objektifnya adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana itu, kemudian adanya kesalahan. Sebagaimana unsur-unsur tindak pidana di mana salah satunya adalah perbuatan melawan hukum, di mana pada materi kali ini perbuatan itu dibagi menjadi perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, atau disebut dengan delik, dolus, dan culpa sebagaimana ilustrasi yang tadi saya berikan pada awal video ini. Sebenarnya ada beberapa delik yang kita kenal dalam hukum pidana, seperti delik kejahatan, delik pelanggaran, delik aduan, dan masih banyak delik lainnya. Dan kali ini kita fokus saja untuk membahas tentang delik, dolus, dan culpa. Dalam KUHP ada beberapa pasal yang menggambarkan tentang dolus. Antara lain pasal 338 KUHP di mana perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Kemudian pasal 220 KUHP di situ mengatakan perbuatan itu dilakukan dengan mengetahui bahwa itu diancam dengan tindak pidana. Kemudian dalam pasal 164 KUHP perbuatan itu dilakukan dengan tahu tentang tujuan dari tindak pidana tersebut. Kemudian dalam pasal 54 KUHP tindak pidana itu dilakukan dengan suatu tujuan atau dengan suatu niat. Kemudian ada juga dalam pasal 340 di mana perbuatan itu direncanakan terlebih dahulu, sengaja dengan rencana terlebih dahulu. Kemudian di pasal 355 KUHP bahwa perbuatan itu dilakukan juga dengan rencana terlebih dahulu. Kemudian tentang delik culpa atau delik kealpaan yang merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan dan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja. Jadi dalam materi kali ini dengan melihat unsur-unsur tindak pidana, maka suatu delik dolus dan culpa dapat memuat unsur-unsur berikut yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Pertama, yaitu perbuatan manusia. Yang kedua, diancam dengan pidana. Kemudian melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Dalam materi ini saya tidak memberikan detail contoh tentang dolus dan culpa, karena seperti harapan yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kita setelah materi ini dapat memahami dan memberi contoh dari tindakan pidana kesengajaan maupun tindak pidana kealpaan tersebut dalam tugas yang akan saya berikan. Kiranya materi ini dapat menambah pengetahuan kita khususnya mengenai delik dolus dan culpa, kesengajaan ataupun ketidaksengajaan. Kiranya kita bertemu dalam kesempatan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.